teman-teman semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang mental dan fisik di masa pubertas. Berikut, inilah nama-nama anggota kelompok 13. Apa yang dimaksud dengan latar belakang pubertas? Latar belakang pubertas yaitu setiap manusia akan mengalami perkembangan sejak masa bayi, periode kanak-kanak, masa pubertas atau masa remaja yang kemudian berkembang menjadi manusia dewasa. Kehidupan sebagai remaja merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia. Perubahan-perubahan besar yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, rasa tidak mampu dan tidak aman, dan mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Remaja seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa puber, sehingga remaja mencapai kepuasan terhadap diri dan lingkungan. Lalu pengertian pubertas? Inilah pengertian pubertas. Pubertas adalah masa pertumbuhan dan proses perkembangan seorang anak laki-laki dan perempuan dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Pubertas juga akan mengalami perubahan fisik. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh hormon yang dihasilkan. Lalu perempuan mengalami pubertas dari usia 9 tahun sampai 14 tahun. Sedangkan laki-laki mengalami pubertas dari usia 12 tahun sampai 16 tahun. Kalau cara menyikapi pubertas gimana sih? Nah, jadi gini cara menyikapi pubertas. Yang pertama, terima dan pahami perubahan fisik. Yang kedua, pelajari tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, bicara dengan orang tua ataupun orang dewasa yang dipercayai. Yang keempat, jaga kesehatan mental. Yang kelima, tetap aktif dan sehat. Yang keenam, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, jagalah kebersihan organ reproduksi. Yang kedelapan, tidur secara perpisahan dari orang tua ataupun saudara. Yang kesembilan, makan makanan bergizi. Yang kesepuluh, pilih teman dan lingkungan bermain yang baik. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada perempuan? Nah, inilah ciri-ciri pubertas pada perempuan, yaitu yang pertama, menstruasi. Yang kedua, perubahan pada bagian payudara. Yang ketiga, tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh. Yang keempat, kenaikan berat dan tinggi badan. Yang kelima, mulai timbul bau badan. Yang keenam, perubahan pada area kemaluan. Yang ketujuh, kulit berminyak atau berjerawat. Yang kedelapan, suasana hati berubah. Yang kesembilan, mengalami keputihan. Yang 10, pertumbuhan pada usia 15 tahun atau 18 tahun. Yang terakhir, suara menjadi nyaring. Lalu, inilah video awal mula masa pubertas. Kali ini, pertama, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang kedua adalah tentang pubertas pada masa remaja. Baiklah, kita mulai dengan materi pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan menggunakan angka. Beberapa ciri dari pertumbuhan adalah bertambah tingginya tubuh, bertambah beratnya tubuh, dan bertambah besarnya tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan dan tidak bisa diukur dengan angka. Contoh dari perkembangan adalah ketika kita masih kecil, kita belum bisa berjalan. Kemudian, orang tua mengajari kita, dan lama-kelamaan kita bisa berjalan. Nah, itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah gen, yaitu pembawa sifat keturunan. Misalnya, jika orang tuanya bertubuh tinggi, kemungkinannya jika anaknya sudah besar, maka ia akan bertumbuh tinggi. Selain itu, gen juga dapat menjadi penentu warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berguna untuk mengatur kerja organ tertentu.
Tubuh kita mempunyai hormon yang bermacam-macam dengan fungsi yang berbeda. Dan hormon yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan adalah hormon somatotropin. Orang yang kekurangan hormon somatotropin akan mengalami kelainan tubuh, yaitu berupa tubuhnya kerdil. Kemudian, zat gizi, air, dan matahari. Zat-zat gizi yang terdapat pada makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang paling diperlukan untuk proses pertumbuhan adalah protein. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air untuk proses pelarutan. Air juga membantu proses pembentukan energi di dalam tubuh. Manusia memerlukan cahaya matahari untuk kesehatan tulangnya. Dan faktor yang keempat adalah aktivitas. Aktivitas yang dapat dilakukan manusia bisa berupa aktivitas otak dan aktivitas otot. Misalnya, menggambar, menghitung, dan berolahraga. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu, bagaimanakah tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu dimulai dari bayi. Bayi ada setelah lahir dari kandungan ibunya selama 9 bulan. Bayi sangat bergantung pada orang tua. Bayi memperoleh nutrisi berupa ASI dari ibunya. Seiring berjalannya waktu, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia 6 bulan, bayi sudah mulai belajar duduk dan sudah bisa diberi makan pendamping ASI. Dan di usia 9 sampai 12 bulan, bayi mulai merangkak, bahkan ada yang bisa berjalan. Dan di usia 18 bulan, bayi sudah mulai bisa berjalan tanpa dibantu. Kemudian, tahap selanjutnya adalah balita. Balita merupakan kepanjangan dari bawah 5 tahun. Artinya, balita adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Pada usia balita, biasanya sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga mulai bisa berbicara. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita sangat pesat, sehingga mereka memerlukan asupan gizi yang baik dan lingkungan yang sehat. Bahkan, para ahli menyebutkan bahwa masa balita merupakan masa keemasan atau golden age. Tahap selanjutnya adalah tahap anak-anak. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Pada tahap anak-anak ini juga biasanya sudah mulai bisa membaca dan menulis. Mereka juga mulai berdiskusi dengan teman-temannya. Kemampuan fisik anak-anak pun lebih baik dari balita. Mereka bisa berjalan dan berlari lebih cepat dan melompat lebih tinggi. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yang selanjutnya adalah tahap remaja. Remaja merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, hormon reproduksi sudah mulai dihasilkan untuk mempersiapkan manusia dalam memperoleh keturunan. Selain itu, pada masa remaja juga terjadi perubahan psikologi. Mereka mulai memperhatikan penampilan, berpikir kritis, dan menyukai lawan jenis. Tahapan selanjutnya adalah tahap dewasa, yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Pertumbuhan seseorang mengalami puncaknya pada tahap dewasa ini, di mana pertumbuhan tulang dan otot berhenti, sehingga
orang dewasa tidak bertambah tinggi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap lansia atau lanjut usia. Tahap ini merupakan masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Lansia memiliki ciri rambut beruban, kulit keriput, penglihatan dan pendengaran berkurang, serta massa otot dan tulang menurun. Itulah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Materi yang kedua adalah pubertas pada masa remaja. Pubertas berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata pubes yang berarti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuhnya. Lalu, kapankah pubertas mulai terjadi? Pada remaja laki-laki, pubertas dimulai pada kisaran usia 13 sampai 14 tahun dan berakhir pada kisaran usia 17 hingga 19 tahun. Adapun remaja perempuan, pubertas dimulai pada kisaran usia 10 hingga 11 tahun dan berakhir pada kisaran usia 17 hingga 19 tahun. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri fisik remaja yang mengalami pubertas? Pada laki-laki ditandai dengan bertambahnya massa otot, sedangkan pada perempuan terjadinya menstruasi atau haid. Pada laki-laki, dada semakin membidang, sedangkan pada perempuan payudaranya mulai tumbuh. Suara remaja laki-laki menjadi lebih berat, sedangkan suara perempuan berubah menjadi lebih nyaring. Ciri fisik pubertas yang lain adalah tumbuhnya jerawat dan keringat semakin banyak. Bahkan pada laki-laki mulai tumbuh kumis dan jakun. Itulah ciri fisik pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan. Dari ciri-ciri fisik pubertas tersebut, pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami pubertas, bukan? Kalian tidak perlu malu ataupun khawatir. Pubertas merupakan suatu hal yang alamiah dan patut disyukuri. Sekian dari kelompok 13, kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.